Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita dari Sipet ID. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi yang sehat-sehat dan baik-baik aja. Kalau lagi ada masalah, kita doain semoga cepat selesai. Amin. Kali ini kita mau berbagi informasi mengenai settingan kandang ya, buat kalian untuk memelihara musang. Kalau misalnya kalian ada yang belum tahu atau baru mau tahu atau juga baru mau pelihara musang, ada baiknya kalian cari tahu dulu nih, salah satunya untuk setup kandang buat si musang. Jangan sampai nanti kalian beli dulu musangnya atau adopsi dulu musangnya, terus bingung nih, kandangnya kayak gimana ya? Iya, setting kandangnya gimana? Iya, perlu apa aja ya? Wah, kasihan nanti si musangnya. Nungguin kalian bingung dulu tuh. Lebih baik atur dulu kandangnya menurut kalian enaknya gimana, terus disesuaikan juga sama ukuran si musang yang mau kalian pelihara atau kalian adopsi, karena beberapa jenis musang itu ukurannya akan beda-beda tergantung jenisnya. Contohnya, kalau kalian mau pelihara musang bulan, ya, musang bulan, nah badannya agak bongsor tuh, kalian nggak bisa pakai ukuran kandang 60, 70. Bisa sih kalau misalnya masih usia di bawah 1 tahun, tapi kalau misalnya untuk di atas 1 tahun, wah kayaknya kurang besar atau kurang layak untuk ukuran musangnya gitu. Kalaupun kalian nanti pelihara misalnya musang pandan, kan dia besarnya hampir sebesar kucing lah ya, Kucing kampung. sebesar kucing nih. Kalau misalnya kalian nanti pelihara misalnya dari kan saya punya masih kecil, masih baby, masih bayi gitu ya, ukuran kandangnya kecil aja lah, misalnya di bawah ukuran 60 gitu ya, oke aja pada saat ukurannya masih baby kan, tapi nih musang ini nanti akan membesar. Nggak ada musang yang akan mengecil atau makhluk hidup yang akan mengecil, nggak ada. Jadi kalian pikirkan dulu nih, kalian pikirkan juga ke depannya gimana. Apakah kalian nanti emang mau pakai kandang itu terus-terusan atau memang nanti akan ganti lagi. Kalau saran kita sih, kalian pikirin itu untuk ke depannya supaya nanti kalian nggak perlu ganti-ganti kandang lagi. Satu, menghemat waktu, menghemat biaya, dan si musangnya juga nggak menunggu ya, dan nggak adaptasi berkali-kali gitu. Itu aja. Pertama itu dari ukuran. Kedua, pikirkan mengenai isinya. Sebenarnya isinya sih nggak ribet ya. Iya. Kalian cuman butuh tempat minum, tempat makan, udah sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau isi misalnya dengan tempat tidurnya gitu ya, atau tempat mainnya macam-macam lah. Nah, di sini kita kasih salah satu contoh lah, atau salah dua lah contoh buat inspirasi mungkin buat kalian nanti kalian mau adopsi musang, terus mau setup, mau atur kandangnya mau seperti apa. Pertama, mana nih kandangnya? Bentar Om. Ya. Waduh, udah ada aja nih kandangnya, udah jadi lagi, mantap. Terus ini ukuran berapa nih? Kira-kira 70-an lah ya. 70-an lah ya. Kurang 70-an cm nih, teman-teman. Ini sih buat musang pandan cocok banget. Musang akar cocok juga. Terus musang apa lagi? Musang rase lumayan cukup juga. Tapi kalau untuk isi 2 ekor kayaknya kurang ya, gerakannya kurang bebas. Oke. Mau kita isi apa lagi nih kira-kira yang bisa muat atau sesuai dengan ukuran kandang 70-an? Isi tempat tiduran. Tidur ya? Mana? Wih, udah ada lagi, mantap. Nah ini teman-teman nih, bisa juga kalian pakai tempat tidur buat si musangnya. Taruh aja sini. Nah,
Terus tempat makan minumnya mana? Iya. Perlu ya? Ya. Wih, udah kepasang lagi. Udah dong. Ini model apa nih tempat minumnya nih? Modalnya botol. Oh, yang botol ya. Jadi dia bisa langsung minum kayak di dot. Dia tinggal jilat-jilat aja. Biasanya tuh dipakai buat kucing sama kelinci. Ya. Iya. Model dot kayak gini. Kalau boleh saran sih, kalian beli juga yang modelnya kayak gini. Mereknya macam-macam, di hampir semua pet shop adalah. Terus kayak kenapa beli model yang ini? Karena menghindari ditumpahin sama si musangnya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kalian tinggal di dalam kandang terus-terusan, terus nggak dikasih mainan, biasanya dimainin juga tuh. Kalau misal tempat minumnya taruh di bawah, yang ada nanti minumnya tumpah. Terus begitu dia butuh minum, nggak ada minumnya gitu. Nah, amannya sih model botol yang kayak gitu. Terus untuk tempat makan sama, kalau bisa yang ada kaitannya bisa dikaitin di kandang supaya itu menghindari ditumpahin juga sama diinjek-injek. Nah, kadang dia kan suka manjat-manjat tuh si musang, takutnya diinjek-injek. Nah, supaya nggak keinjek-injek, lebih baik saran kita sih, lagi-lagi terserah kalian. Kalau saran dari kita, beli yang ada pengaitnya juga supaya rapi, nggak keinjek-injek dan nggak tumpah juga. Ini settingan kandang buat musang ya medium lah ya size-nya ya. Nah, kan nih tempat makan sama tempat minum udah nih. Tempat tidur udah juga. Musangnya mana? Ambil dulu. Kalau musang nggak bisa disulap. Nggak bisa sulap ya? Harus ngambil. Oh gitu, ngambil di mana? Di pohon. Ambil dulu nih. Hah? Udah duduk sini dulu. Ah. Saya nih gantian. Siap. Ya. Oke. Nah, Buset. tuh. Udah ada baik. Nah, kan? Ini musangnya teman-teman. Kita lihat settingan kayak gini, mau nggak dia masuk? Ya. Sini. Masuk nggak? Hei. Ya, jilatnya di dalam. Jangan dari luar. Nih. Masuk nggak? Nunggu dia masuk. Kayaknya Butuh waktu. kayaknya nunggu gelap dia baru masuk kali. Ayo sini masuk. Ini jenis musang pandan, teman-teman. Jenis kelaminnya jantan. Jenis warnanya, wah saya juga bingung. Warna apa nih ya? Ini tetap settingan kandang kedua. Ukuran kandangnya 90-an nih, agak lebih besar daripada yang sebelumnya. Buat musang bulan cocok banget. Tapi kayaknya cuma bisa 1 ekor. Ya kita tahu badannya agak bongsor daripada musang pandan yang tadi. Terus untuk settingan kandang ini agak ribet, tapi agak menyerupai lah di habitatnya karena dia termasuk hewan arboreal yang hidup di atas pohon. Jadi tempat tinggalnya sebagian besar pasti di atas nih, ngegantung ya. Terus ada kita kasih batang-batang kayu juga supaya dia bisa manjat-manjat lah, lebih leluasa. Untuk jelasnya kita langsung masukin aja lagi ke musangnya. Kita coba ya. Oke, musangnya giliran gua nih. Ya. Oke deh. Ilmu saya udah habis. Tuh, udah gua isi. Tuh. Musang. Ilmu itu mau lebih kuat. Nah, bonus tuh sama tempat makan sama minumnya sekalian. Ya kan? Komplit. Kita lihat. Nah, mulai nyaman nih. Emang lebih suka kayak gini kayaknya.
Dia agak menyerupai tempat tinggal alaminya dia. Ya. Gimana? Nyaman nggak? Oke. Oke. Ya oke teman-teman, ini adalah contoh kandang permanen dengan ukuran 1,5 meter dan lebar 70 cm. Kami isi dengan tangga, bambu, dan keranjang untuk tempat tidur. Bisa juga kalian isi dengan batang-batang kayu yang besar. Namun di sini kami memilih seperti ini agar lebih mudah untuk dibersihkan. Semoga bisa menjadi referensi atau inspirasi untuk kalian yang akan membuat kandang untuk musang. Buat teman-teman, kalau kalian mau adopsi hewan, khususnya musang, ada baiknya kalian cari tahu dulu kebutuhannya, ya. Jangan sampai kalian udah punya, baru kalian cari tahu. Kasihan di musangnya, karena dampaknya pasti pertama kali ke musangnya. Jadi kita belajar dulu, cari tahu dulu, baru kita putuskan untuk pelihara. Kenapa? Karena punya hewan itu ibarat kata ini sudah seperti keluarga kita sendiri atau anak kita sendiri, karena mereka akan bergantungan nih kepada kita, yang ngasih makan, ngasih minum, yang bersihin, merawat segala macam. Kita harap sih kalian pikirkan dulu matang-matang sebelum memutuskan untuk melihara apapun itu jenis hewannya. Oke. Terakhir, fungsi kandang ini sebenarnya seperti kamar lah buat mereka. Bagusnya sih si musang ini kalian free room, ya, atau dilepaskan di rumah supaya mereka lebih nyaman dan lebih luas tempat tinggalnya. Kayak kita di rumah aja, ya kan? Kan kita nggak enak nih tiap hari di kamar aja gitu kan. Saya juga mau keluar ya. Iya, diem, tahu-tahu bau aja. Nah, fungsi kandang ini satu sebenarnya untuk karantina. Begitu mereka datang sampai rumah, kita karantina dulu nih di kandang seperti ini, dipisahkan dulu dari hewan-hewan yang ada di rumah yang lain supaya lebih aman. Begitu sudah oke, seminggu 2 minggu lah, begitu kita lihat emang kondisinya baik, tidak ada sakit atau sejenisnya, baru bisa kita gabung ke hewan bersama hewan yang lain. Terus misalnya nih mereka sakit, mau nggak mau kita harus pisah, ya itulah gunanya kandang. Atau kita tinggal nih, kita mau pergi gitu ya, kalau di free room kan nggak ada yang jagain, nah kalian taruh di kandang, taruh di kamarnya gitu. Kalau misalnya pun mereka makan, ada baiknya sih pas makan di dalam kandang. Kenapa? Supaya kita tahu jelas, oh dia emang makan, kepantau. Jadi apalagi kalau kalian punya lebih dari 1 ekor hewan di rumah gitu. Atau juga kita bisa pantau dari kotorannya, ya. Wah, kotorannya nggak bagus nih atau diare, kita tahu oh dia yang sakit. Kalau misalnya kita taruh di luar kan kita nggak tahu nih ini kotorannya siapa, ya, atau pupnya siapa gitu ya. Jadi kita tahu jelas detail kondisi musangnya seperti apa gitu. Itu sih dari kita mengenai setting kandang. Oke, kalau misalnya kalian nanti ada yang mau kalian tanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Misalnya kalian mau request buat video apa atau konten apa, bisa juga kalian tulis di komentar. Nanti sebisa mungkin kita bales dan kita buat sesuai permintaan kalian. Itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, ya. Terus kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk di-share, dibagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel itu kita. Itu aja. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.